Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Asofa dari kelas 7B absen 12 akan menceritakan kekalahan si kancil. Angin yang berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan ia berkata, "Siapa yang tak kenal kancil, si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap ada masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, ia segera minum untuk menghilangi rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat kancil dapat berkaca. Ia berkata sendirian, "Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya." Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya ia menemukan "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut." Bukan, kamu memang kecil tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam," ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, Hei kancil, kamu memang cerdik dan pemberani, karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. "Jangan lupa kalian bersembunyi di balik bongkahan batu dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu kita selalu berada di depan si kancil," kata. Hari yang dinanti tiba, si kancil datang dengan sombongnya. Ia merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan udah sampai mana ia. Sampai perlombaan dimulai, kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil dan berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Kancil terheran-heran, segera ia mempercepat langkahnya, kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia panggil si siput. Ia selalu muncul di depan kancil, keringatnya bercucuran. Kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengai-sengai. Ketika hampir finish, ia memanggil siput tetapi tidak ada jawaban. Kancil pikir siput sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari, ia berjalan santai sambil beristirahat. Sesampainya kancil di garis finish, ia terkejut dan terheran-heran saat melihat siput sudah sampai terlebih dahulu. Si kancil pun merasa marah, malu dan sedih. Si siput yang dulu hinanya ternyata bisa mengalahkannya. Kancil pun pergi ke tempat perlombaan dengan hati yang sedih. Kemudian ia sadar bahwa apa yang dikatakan terhadap siput waktu itu dapat menyakiti hatinya. Namun yang dapat kancil lakukan hanyalah menyesali perbuatannya dan saat itu dan mendapat perbuatannya